eh, kita ini dulu diajarkan bagaimana kita harus marah ya, harus membela agama, harus membela Tuhan dan membela Rasul. Nah, kalau dulu kita nggak boleh nggak marah, nggak boleh nggak emosi Uni. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilecehkan. Kalau kita nggak marah kita berdosa. Kita harus ngamuk luar biasa, harus emosi untuk membela agama. Kalau Nabi Muhammad itu dilecehkan gitu loh. Jadi memang kita diajarin untuk bela Allah, untuk membela agama begitu ya. Nah, jadi di sisi itu kita harus mengerti saudara Muslim ya. Mereka itu sudah pasti emosi dan pasti marah untuk membela agama. Nah, saya selalu membuktikan bahwa saya tidak marah ketika Rasul Kristen itu diolok-olok, karena di kekristenan bukan umat yang membela Tuhannya, tetapi Tuhan yang membela umatnya gitu. Amin. Jadi kadang-kadang mereka olok-olok, saya nggak marah. Kenapa kalau di nggak marah? Kalau si Paulus kami bilang palsu itu nggak marah. Ya ngapain saya marah? Kan dia sudah meninggal. Saya olok-olok gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka heran gitu ya, bagaimana Tuhan membela umatnya, bukan kita yang ribut-ribut harus emosi-emosi marah-marah. Memang dulu adalah kewajibannya bagi kita harus emosi, harus marah, kalau bisa harus ngamuk. Bahkan kalau sempat Rasulullah itu diejek gitu ya, suatu pahala yang besar kalau penjarakan dia dan habisi nyawanya gitu ya. Jujur saja, jadi pernah saya katakan begitu kepada teman saya, kalian itu saya bilang, kalian itu banyak perjuangan kalian menjadi seorang Muslim. Kalian harus bela agama, bela Nabi, bela Al-Quran, bela ulama. Banyak tugas kalian. Kalau kami tidak. Jadi tugas kalian apa? Tugas kami adalah memperbaiki akhlak kami selama ada di hidup, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami harus punya kasih, kami harus mengampuni, harus mengasihi. Itu yang harus kami ubahkan. Bukan untuk apa kita ngamuk-ngamuk bela Alkitab, bela Roh Kudus, bela Tuhan Yesus, tetapi kelakuan kita barbar kan gitu kan Uni. Jadi pamannya beginilah, ada orang olok-olok Alkitab gitu ya, kayak apa itu, terus kita ayo kita bela Alkitab, bela Roh Kudus, kita bawa bendera salib umpamanya pergi ke gereja, terus datang pendeta ngomong begini, siap bela Alkitab, bela Roh Kudus katanya. Nah kan tidak pernah ada di kekristenan begitu, itu kan konyol ya hal begitu. Tetapi saya katakan kepada teman saya, kalau kalian itu ya harus begitu, saya bilang. Kadang-kadang mereka ya juga ya katanya, iya kalian harus marah, harus emosi, kalau bisa harus bangga gitu ya. Contoh, saya pernah melihat ada seorang Muslim, alhamdulillahirabbil alamin, inilah tugas kita sudah selesai, sudah memenjarakan orang demi agama. Nah, kok bisa bangga gitu penjarakan orang itu, kesenangan gitu. Allahu Akbar katanya, bertakbir mereka penjarakan orang gitu ya. Makanya dulu ada pernah saya tanya kepada ustadz saya, guru, saya bingung. Kenapa bingung? Kenapa kok agama kita ini banyak kali musuhnya? Inilah musuh-musuh Islam katanya. Sering saya dengar begitu dari guru agama saya, dari ustadz ceramah gitu. Kenapa kok agama ada musuhnya? Inilah musuh-musuh agama katanya. Itu pernah saya bertanya, tapi guru saya yaitu mereka pembenci. Jadi Yahudi, Nasrani, loh yang ciptakan mereka siapa ya? Gitu dalam hati saya dulu pernah saya berpikir ya, waktu saya masih Muslim. Kenapa kok agama saya ini ada musuhnya ya? Bingung saya dulu. Tetapi di kekristenan lah saya temukan jawabannya. Ternyata ampunilah musuhmu. Jadi Kristen itu nggak pernah saya dengar ya, selama saya selama saya
dengar khotbah di gereja, ada pendeta ngomong gini, inilah musuh-musuh Kristen, orang-orang Arab musuh Kristen, orang nggak pernah gitu. Jadi Iya, nggak pernah, atau berkata ajarannya kasih bilang waspadalah musuh-musuh Kristen, kata dia. Nggak pernah saya dengar hal begitu. nggak Jadi pernah, nggak ada. inilah musuh-musuh Tuhan Yesus, kan nggak pernah. Tapi kalau inilah musuh Allah katanya gitu kan sering ya Uni ya dulu kita ya. Tapi kok inilah musuh-musuh Tuhan Yesus, loh kan aneh, kata-kata itu aja disambungkan jadi aneh kok musuh. Inilah Iya. musuh Alkitab gitu kan kurang pas gitu ya. Jadi di Nggak pernah, Kristen, nggak ada. jadi kekristenan itu tidak pernah punya musuh, tetapi banyak yang membencinya karena sebuah kebenaran ya. Tetapi Kristen tidak diajarkan untuk membenci atau memusuhi orang gitu. Jadi di Kristen inilah saya temukan, oh pantas Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan musuh, tidak diajarkan membela sebuah agama, membela Rasul mati-matian kita sampai kita korbankan nyawa untuk membela Rasul Petrus. Saya belum pernah tuh baca di Alkitab Rasul Petrus berkata, barang siapa membela aku korbankan nyawa demiku, dan siapa yang mengolok-olok namaku kalian harus siap mati demi aku. Nggak pernah tuh katakan begitu. Bahkan Bahkan dia mati, Pak. Nah itu saya bilang, kalau di Kristen ini perbedaan syahid itu lain. Kalau syahid di Kristen, martir di Kristen, kita ketika beritakan Injil kita diserang gitu, dan kita tidak menyerang dan tidak menyerang kita, itu bedanya. Nah, Iya. Kalau menyerang itu kan jadi lain dia istilahnya ya, berarti kan Tuhan membutuhkan tenaga manusia untuk menyerang orang kan gitu kan. Kalau Tuhan enggak, di kekristenan tidak. Begitulah Uni kesaksian saya, dan saya cukup bangga sekali ya. Kadang-kadang menceritakan kekristenan ini, kadang walaupun di luar ini merinding juga saya, betapa baiknya Tuhan Yesus itu, yang tidak pernah saya sangka-sangka saya harus mengenal sebuah kebenaran dan tidak capek lagi harus bela-bela ini, bela ini, bela itu, bela ini, banyak mau dibela. Tiap hari kita harus emosi, tiap hari kita harus kepanasan, kita harus mencari siapa yang nista, siapa yang menista. Capek lah hidup begitu Uni. Saya pun dulu hidup begitu, capek sekali. Enaklah jadi Kristen. Kristen kita tinggal perbaiki hidup, nggak perlu kita siapa yang mau menista Raja Daud, siapa yang mau menghina Nabi Yeremia, wah kita harus mengamuk-ngamuk bersitegang leher. Enggak lah. Oke Uni, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya atas kesaksiannya, luar biasa banget ya, sangat memberkati, dan banyak loh yang nonton. Nanti pasti aku share di YouTube ya, biar banyak lagi yang tahu gitu. Ya betul, Pak, aku juga sama dulu waktu setelah mengenal Tuhan, setelah punya pengalaman pribadi sama Tuhan, setelah kan belum tahu Alkitab tuh, belum baca-baca Alkitab tuh gitu. Tapi setelah baca Alkitab makin terkagum-kagum lagi dengan ajarannya itu gitu. Oh, kasih yang diajarin gitu. Apa kita harus mengasihi musuh. Dia tidak pernah bilang agama, tapi manusia. Manusia itu berarti kan semuanya, semua, mau agamanya apa aja, mau nggak punya agama gitu. Kita harus mengasihi mereka semua seperti diri kita sendiri loh, perintah Tuhan. Ya. Iya. Beneran itu ya. Amin. Udah boleh saya keluar Uni, biar balik ke ya boleh. Nah nanti aku udah follow, bisa di fallback nggak? Terus bisa minta foto. Boleh Uni. Nanti aku DM ya. Siap Uni. Tuhan Yesus memberkati. Okay. Shalom buat penonton semua. Shalom. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.